dari hancurnya moral di saat itu, dari hinanya manusia, perorangan, jiwa-jiwa di waktu itu, dari perbuatan-perbuatan jahiliyah yang ada di saat itu. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur wa yu'allimuhumul kitab, dan mengeluarkan umat manusia dari gelapnya kebodohan, kejahiliaan menuju terang benderangnya ilmu, yaitu Al-Qur'anul Karim sebagai pedoman kehidupan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Rasul sebelumnya cuma satu kaum, tapi Nabi Muhammad nabi yang istimewa. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, seluruh semesta alam. Kalau nabi sebelumnya cuma bagian sini, masyarakat sini, kaum sini, Nabi Muhammad seluruh alam semesta. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya perbanyak sholawat, setiap saat sholawat, salam, salam. Iya, Masya Allah. Buktikan dengan amaliyah sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal hikmah wa yu'allimuhumul kitab wa huwal Qur'an, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab yaitu Al-Qur'an. Wal hikmata wa hiya as-sunnah, dan al-hikmah di situ adalah sunnah. Apa yang terjadi dalam peristiwa pemindahan kiblat Masjidil Aqsa berpindah ke Masjidil Haram itu menunjukkan luar biasanya hikmah yang dimiliki oleh baginda Rasul. Betapa Allah kemudian mengikuti kemauan Rasulullah, ridha. Sunnah, ingat Bapak, sunnah itu apa? Sunnah itu ada 3. Apa yang menjadi ucapan dari baginda Rasul. Yang kedua apa Pak? Perbuatan. Yang ketiga ketetapan. Ketetapan itu bagaimana? Ada orang sahabat yang makan sesuatu, Rasulullah tidak mencegah, Rasulullah diam. Oh berarti boleh. Ada orang melakukan ini, Rasulullah diam. Oh berarti boleh. Kalau enggak ditegur, enggak boleh sama Rasulullah. Makanya sunnah itu adalah ucapan, yang kedua perbuatan dari Rasulullah, yang ketiga ketetapan, sikap dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'allimuhum ma lam yakunu ya'lamun, dan mengajarkan mereka tentang apa yang belum mereka ketahui. Fakanu fil jahiliyatil juhala yusfahuna bil uqulil ghara fantaqalu bi barakati risalati. Maka kebiasaan masyarakat jahiliyah waktu itu, sungguh mereka ini berselisih dengan akal mereka hingga membuat mereka menjadi hina, hingga kemudian dengan keberkahan yang ada dari risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa dinul Islam, sehingga itu semua berubah, membawa kebaikan, membawa kemuliaan, dan itu terdapat dalam Islam. Wa yumannu safaratahu ila halil awliya, bahkan mereka berpindah
kedudukannya yang asal mulanya hina berubah menjadi mulia, dimuliakan. Masya Allah. Perbuatannya yang hina awalnya menjadi berubah lebih baik. Makanya di sini Pak, peran kita. Kita ini jangan merasa puas dengan soleh kita atau solihah kita. Jangan merasa cukup dengan kebaikan untuk diri kita. Jadi apa bedanya kalau soleh itu baik untuk dirinya, li nafsihi. Mari kita tingkatkan muslih, salihun li ghairihi, kepada orang sekitarnya, mulai dari keluarga. Tapi kalau kita mau mengajak orang kan nggak bisa kalau diri kita masih nggak benar. Mulai dari diri kita, kita ajak orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi sekarang itu yang dibutuhkan salihun wa muslihun. Saleh wa muslih. Gak cukup hanya soleh, buat dirinya sendiri baik, tapi untuk sekitarnya, keluarganya, tetangganya. Nah ini juga perlu. Wasajayal ulama, bahkan akhirnya mereka memiliki semangat sebagaimana orang-orang yang alim karena keilmuan yang telah mereka miliki. Jadi sebenarnya ketika kita taat kepada Allah, kita ini berada dalam kemuliaan. Bagaimana tidak mulia? Kita dilarang mengambil yang bukan hak milik kita. Kalau ada orang senang merampas, mengambil hak orang lain, lah terus dia itu mulianya di mana? Walaupun penampilannya berdasi. Ya. Tapi kalau hak orang lain diambil, saya bukan mau menyinggung siapa ya. Jadi tidak bisa dinilai dengan penampilan, tidak bisa. Jadi dibuktikan dengan amalan-amalannya. Maka Islam datang di bawah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membuat masyarakat yang pada waktu itu dalam kehinaan, dalam kehancuran akhlak, dekadensi moral, berubah dengan ilmu yang mereka miliki menjadi mulia dan dimuliakan. Perempuan, bagaimana perempuan menjadi istimewa. 3 tingkat kedudukannya di atas laki-laki. Ibumu, 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 kemudian baru bapakmu. Yang sebelumnya tidak bernilai, sebagai pelengkap saja. Bahkan kita diingatkan untuk berhati-hati dalam bermuamalah dengan keluarga kita masing-masing. Fasaru a'maqun nasi ilman. Maka Islam datang, Rasulullah datang membuat masyarakat di sekitar situ awalnya, mulai di sekitarnya itu, di Ka'bah itu, menjadi orang yang dalam ilmunya. Masya Allah, benar-benar dalam ilmunya. Wa abarruhum quluban, bahkan tidak hanya amaliyahnya, hatinya juga menjadi baik. Makanya tidak bisa Pak, kalau kita ini mau melihat orang itu tidak cukup dari perbuatannya, mohon maaf, tutur katanya juga. Nah, sudah amaliyahnya bagus, tutur katanya kasar. Wah ini semuanya itu adalah cerminan dari apa yang ada dalam hati mereka ini. Masya Allah, semoga kita semua dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqallahum takallufan wa asdaquhum lahjatan. Coba. Dan pada saat itu umat Muhammad adalah umat yang paling sedikit kewajibannya. Maknanya apa? Daripada yang lain. Umurnya paling singkat.
Saya ceritakan, zaman Nabi Musa orang kalau mau bertobat bunuh dirinya. Kita ada, diberi kesempatan. Masya Allah. Ini kan nikmat yang Allah berikan. Wa qala ta'ala laqad manna Allahu 'alal mu'minin idza ba'atha fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim. Dalam surat Ali Imran ayat 164. Wa dhamma man lam ya'rif qadra hadhihi ni'mah. Sungguh hina. Siapa yang hina, Pak? Bu? Orang yang tidak bisa mengetahui nikmat karunia dengan diutusnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia dari kegelapan, dari kebodohan menuju terang benderangnya ilmu dan kemuliaan risalah Islam yang dibawa oleh baginda Rasul. Alam tara, faqala ta'ala alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Apakah kalian tidak melihat kepada orang-orang yang diberi oleh Allah nikmat tapi mereka mengganti dengan kekufuran, dengan keingkaran. Bahkan mereka kaum ini lebih memilih kebinasaan. Makanya Bapak ingat peristiwa ketika saya lupa apa kakek Nabi apa itu yang datang mencari dukungan ke Heraklius itu di Sahih Bukhari. Memprovokasi bahwa ada seseorang yang mengaku yang akan merongrong, yang akan membahayakan kerajaannya. Ditanya, apakah dia dari bangsawan? Bukan, rakyat biasa. Kata Heraklius, lah kalau dia dari rakyat biasa, apa kepentingannya dia untuk mengada-ngada dengan apa yang diterimanya dari risalah itu? Kalau bangsawan ada kepentingan, ada politik. Masya Allah. Bahkan mereka pun bisa menilai tentang kemurnian, tentang kesucian dari dakwah ajakan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Abbas, berkata beliau Ibnu Abbas, yakni bi nikmatillahi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud itu ya nikmat adanya diutusnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walihada nadaba Allahul mu'minan ila al-i'tiraf bihadhihi ni'mah wa muqabilatiha bi dzikrihi wa syukri. Makanya disampaikan Pak di sini, Pak. Disampaikan menurut Ibnu Abbas ini. Oleh karenanya dianjurkan oleh Allah kepada kaum mukminin ilal i'tiraf, untuk i'tiraf, mengakui, menyadari apa bihadihin nikmah, dengan nikmat ini, dan menerimanya. Untuk apa? Bidzikrihi wa syukrihi, dengan berzikir, mengingatnya dan bersyukur kepadanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi ayo Pak solawat. Ayo Pak kita amalkan sunnah-sunnah Rasul sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari yang kecil-kecil aja. Kalau minum duduk, makan duduk. Pakai sandal dimulai dengan yang kanan, melepas dengan yang kiri. Mulai dari yang seperti itu aja. Memulai dengan sesuatu dengan bacaan basmalah. Memperbanyak membaca sholawat dan salam dan seterusnya. Wa qala fadhkuruni adzkurukum washkuruli wa la takfurun.
Qala Mujahid fi qawlihi kama arsalna fikum rasulan minkum yaqulu kama fa'alta fadhkuruni. Maka sebagaimana engkau lakukan, maka ingatlah kalian semua kepadaku. Qala Abdullah bin Wahab, berkata beliau Abdullah bin Wahab, an Hisam bin Sa'ad an Zaid bin Aslam, dari Hisam bin Sa'ad dari Zaid bin Aslam, sesungguhnya Nabi Musa alaihissalam, qala, berkata, ya Rabbi kaifa ashkuruka. Nabi Musa bertanya, ya Rabbi, bagaimana cara saya bersyukur kepadamu, kata Nabi Musa. Qala lahu rabbahu, maka berkata Allah kepada beliau Nabi Musa, tadhkuruni wala tansani, ingatlah kalian kepadaku dan janganlah kalian melupakanku. Itu adalah syukur. Jadi kalau kita ini ingat kepada Allah, itu kita berarti bersyukur. Kalau panjenengan menjaga sholat 5 waktu, itu berarti panjenengan bersyukur. Panjenengan menjaga dari yang haram, itu berarti panjenengan bersyukur. Panjenengan menjaga sunnah-sunnah Rasulullah, itu berarti bersyukur. Panjenengan menjaga amanah keluarga, istri, anak-anak, agar supaya tetap iman Islam, itu bentuk syukur kepada Allah. Semua hal yang membuat kita ingat kepada Allah, menjauhkan kita dari maksiat, dari durhaka, itu adalah bentuk zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza dzakartani faqad syakartani, kalau kamu ingat kepadaku, kalau kamu taat kepadaku, maka itulah rasa syukurmu kepadaku. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi kalau kita ini enggak sholat, kalau kita ini perintah puasa enggak puasa, kalau kita ini suka melanggar yang diperintahkan Allah, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, berarti kita sudah tidak termasuk dari golongan orang yang bersyukur. Na'udzubillahi min. Sudah Isya, kurang berapa menit? Kurang berapa menit? Baik. Mungkin cukup dulu. Ya, karena mungkin ada yang mau ke Singapura ya. Ya, tahu saya. Ya, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kekurangan milik saya, keterbatasan milik saya, semoga Allah yang menyempurnakan sehingga menjadi ilmu yang kita bisa amalkan dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji atfatayyaji ratal alami ya diwal karari Rabbi banfa'na bi barakati wa dinal husna bi hurmati wa salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji atfatayyaji ratal alami ya uhailal
Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النار واجعله حجة لنا يا رب العالمين اللهم علمنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم ارزقنا علما لدنيا وعلما نافعا وعملا صالحا وافتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين واجعلنا وإياهم من علمائك العاملين المخلصين ونافع للmuslimin. Ya Allah, dengan keberkahan Al-Quran yang kami pelajari, Ya Allah, dengan keberkahan majlis ilmu yang kami hadir di dalamnya, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, bagi orang tua yang telah meninggalkan kami, ampunilah mereka ya Allah, muliakanlah kedudukan mereka ya Allah, jadikan kubur mereka sebagai bagian dari surgamu. Ya Allah, ya Rahman, jauhkan mereka dari dosa mereka seperti antara timur dan barat ya Allah. Ya Rahman, dengan rahmatmu ya Allah. Ya Rahman, bagi orang tua kami yang masih hidup bersama kami, berkahilah kami dan mereka ya Allah. Berilah kami kesempatan untuk berbakti kepada mereka dan membahagiakan mereka ya Allah. Berikanlah kami keberkahan, rizki yang luas, rizki yang barokah. Anugerahkanlah kami ya Allah husnal khatimah ya Rahman ya Rahim. Anugerahkanlah kami keturunan yang saleh salihah, dari golongan yang mendirikan salat, dari golongan yang menegakkan salat, dari golongan yang membaca Al-Quran dengan rahmatmu, dengan istiqomah ya Allah, dari golongan yang menghafalkannya dan mengamalkannya dengan rahmatmu ya Allah. Ya Allah, apabila di antara kami saat ini sedang sakit, dengan barokah Al-Quran yang kami baca, dengan Al-Quran yang kami pelajari, berikanlah kami dan mereka kesembuhan ya Allah. Ya Allah, bagi saudara kami, jamaah kami yang saat ini menghadapi kesulitan ya Allah, dengan barokah Al-Quran yang kami baca, yang kami pelajari, berilah kami dan mereka ya Allah pertolonganmu, jalan keluar yang engkau ridhai ya Allah. Anugerahkanlah kami rizki yang halal, rizki yang luas, yang menjadikan kami semakin bersyukur. Rabbana taqabbal minna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, berilah kesembuhan untuk putri Ustadz Asyik ya Allah. Mudahkanlah pengobatannya ya Allah, ringankanlah sakitnya ya Allah, angkatlah penyakitnya dengan rahmatmu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.